Hai hai hai. Selamat datang di channel C11. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang menegangkan dan pastinya seru abis. Film ini berjudul Frozen. Salah satu film bergenre survival ini menceritakan 3 orang yang tengah terjebak di sebuah gondola gantung selama berhari-hari di musim dingin, dan badai salju siap menerjang mereka kapan saja. Ditambah lagi, di bawah gondola banyak sekali kawanan serigala yang siap menerkam. Lantas, apakah mereka bisa bertahan hidup? Jika kalian penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah mesin gondola gantung. Lalu kita diperlihatkan pemandangan pegunungan yang tertutup oleh salju. Kemudian film terfokus pada 3 orang. Anggap saja pria bertopi bernama Marco, pria jaket biru anggap saja namanya Tony, dan seorang wanita anggap saja namanya Melina. Tony dan Melina adalah sepasang kekasih, sedangkan Marco adalah sahabat masa kecil Tony. Mereka bertiga tengah berlibur musim dingin di sebuah wahana ski di pegunungan. Mereka ingin naik ke gondola gantung, namun mereka tak ingin mengeluarkan uang banyak hanya untuk membeli tiket gondola. Marco dan Tony berpikir agar Melina menggoda penjaga gondola, supaya mereka bisa menaiki gondola secara gratis. Me and my friends. Girlfriends. Hey, say girlfriends. Me and my girlfriends totally forgot our credit card. Relax, okay? Melina pun mulai mendekati penjaga gondola. Petugas gondola itu bernama Jason. Terlihat ia cuek saja dengan kedatangan Melina. Namun Melina mencoba berusaha lebih akrab. Ia pun membujuk rayu Jason. Dan pada akhirnya, Jason memberikan tiket dengan harga lebih murah. Setelah Melina berhasil mendapatkan tiket, mereka bertiga mulai menaiki gondola itu. Mereka sangat menikmati indahnya pegunungan salju dari atas gondola, sembari berbincang-bincang. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin gondola berhenti bekerja. That's it when you get home. Okay, yeah, but no, okay. Come on, man. We paid good money to ride. Let's go. Namun tak lama kemudian, gondola itu kembali berjalan. Setelah menaiki gondola, mereka bertiga bersiap-siap untuk bermain ski. Di sana Tony berkenalan dengan seorang wanita bernama Shannon. There you go. I'll just tighten these up for you. No problem. Joe. Shannon, come on. Singkat cerita, Melina, Marco, dan Tony bermain ski dengan penuh gembira hingga malam hari. Setelah lelah bermain ski, mereka istirahat dan makan di sebuah kafe di dekat situ. Serasa sudah cukup istirahat, mereka bertiga memutuskan akan kembali menaiki gondola gantung. Di tengah perjalanan, Marco menyapa Shannon yang sudah akan meninggalkan tempat itu. Ternyata wahana ski tutup lebih awal karena akan ada badai. Namun Melina, Marco, dan Tony memaksa Jason bahwa mereka ingin menaiki gondola sebentar saja. Pada akhirnya, Jason memperbolehkannya. Mereka bertiga pun langsung menaiki gondola itu dengan sangat bahagia. Sementara itu, Jason diberitahu oleh temannya bahwa jadwal cutinya dibatalkan. Jason tak terima. Ia pun akan menemui bosnya. Ia menyuruh rekannya untuk menunggu gondola sebentar, karena masih ada 3 orang yang ada di atas. Setelah 3 orang turun, Jason menyuruh rekannya untuk mematikan mesin gondola.
Tak lama kemudian, ada 3 orang yang turun dari atas bukit. Rekan Jason mengira orang-orang itu yang dimaksud oleh Jason. Ia pun lantas mematikan mesin gundala dan keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Melina, Tony, dan Marco sangat kesal mengapa gundala berhenti bekerja. Mereka pun menunggu dan mengira bahwa sebentar lagi mesin gundala akan kembali bekerja. Namun tiba-tiba, lampu di wahana Sky itu padam. Hey, shut up. Stay on the lift, freeze our asses off. Honestly, by the end of it, I couldn't feel my fingers. I was sitting there. They forgot that we're up here. No one knows that we're up here. Mereka pun mulai panik dan ketakutan. Melina berpikir, mungkin Jason lupa bahwa mereka masih ada di gundala. Ia juga tersadar bahwa hari ini hari Minggu, dan wahana itu akan buka kembali pada Jumat yang akan datang. Malam itu pun semakin dingin, dan badai salju mulai datang. Freezing weather. Well, they wait for this Fisher Price lift to work. Mereka berteriak minta tolong, namun tak ada satupun orang yang mendengarnya. Mereka pun hanya bisa pasrah. Tak lama kemudian, ada mobil datang. Ternyata itu adalah Jason. Mereka bertiga amatlah senang. Mereka pun berteriak-teriak minta tolong. Namun sayangnya, Jason tak mendengar teriakan mereka. Jason pun pergi dari tempat itu. Melina, Marco, dan Tony sangat sedih karena tak ada yang menolongnya. Badan mereka mulai menggigil, dan parahnya lagi, Melina terkena radang dingin. Tony memutuskan akan melompat ke bawah dan mencari bantuan. Marco melarangnya, karena gundala itu sangatlah tinggi. Tony memaksa, ia pun melompat. Namun naasnya, kedua kakinya patah. Ia tak bisa bergerak dan kesakitan. Melina dan Marco bingung bagaimana cara menolong Tony. Tiba-tiba ada seekor serigala datang mendekati Tony. Melihat itu, Melina menjatuhkan papan Sky, dan serigala itu pun pergi. Hey, shut up, Dan, shut up. Oh my God. When was the last time you heard of a wolf attack in New England? No. They're pussies, man. Marco mempunyai ide akan melewati tali gundala menuju kursi gundala yang dekat dengan tanah, agar bisa menolong Tony. Namun naasnya, kawanan serigala kembali datang menyerang dan memangsa Tony. Tony pun meninggal dunia. My boots are so heavy. You got it? What? What's wrong? Don't. Lance. Melina sangat sedih karena ia tak bisa berbuat apa-apa dikala kasihnya membutuhkan pertolongan. Marco telah kehilangan sahabat baiknya, sedangkan Melina kehilangan sang kekasih. Pada akhirnya, mereka saling menyalahkan atas kematian Tony. Singkat cerita, malam itu semakin dingin.
Melina kembali bersedih. Teringat kucing kesayangannya saat ini pasti kelaparan. Pagi pun tiba. Terlihat wahana Sky tutup dan tak ada orang sama sekali. Melina terbangun dan ia terkejut melihat tangannya membeku, menyatu dengan pegangan Gundala. Ia pun berusaha melepaskannya, hingga telapak tangannya terkelupas dan berdarah. I thought I was dreaming. Tak lama kemudian, Marco terbangun dan melihat radang dingin Melina semakin memburuk. Mereka berharap ada seseorang yang datang menyelamatkan dirinya. Namun sampai siang hari, masih tak ada orang. Melina merasa sangat ingin kencing. Lantas ia pun kencing dari atas gondola tanpa sepengetahuan Marco. Sinar matahari semakin terik. Melina dan Marco saling bertukar cerita untuk menghilangkan kecemasan yang berlebih. Marco juga bercerita tentang masa kecil dirinya bersama Tony ketika masih duduk di bangku TK. Singkat cerita, Marco memutuskan untuk kembali melewati tali menuju kursi gondola yang dekat dengan tanah. Namun sayangnya, ketika ia menggelantungkan badannya, baut kursi gondola yang diduduki Melina menjadi kendor. Marco berusaha sekuat tenaga. Tiba-tiba, kawanan serigala kembali datang. Marco sampai di kursi yang posisinya masih tinggi dengan tanah. Tangannya pun terluka karena gesekan saat ia memegang tali. Kemudian Melina berusaha melemparkan tongkat Sky kepada Marco untuk pertahanan Marco melawan serigala ketika sudah berada di bawah. Sayangnya, lemparan Melina tak sampai kepada Marco. Kemudian Marco kembali melewati tali gondola, menuju sebuah tiang yang terdapat anak tangga. Marco berhasil sampai di tiang itu. Ia pun turun ke bawah, dan seketika kawanan serigala menyerang Marco. Marco berusaha melawannya. Kemudian ia menggunakan papan Sky untuk turun dari bukit itu. Kawanan serigala terus mengejar Marco. Sedangkan Melina hanya terdiam menunggu Marco datang membawa bantuan. Namun hingga malam hari, Marco belum datang. Pagi pun tiba. Melina sedih. Mengapa Marco tak kunjung datang? Melina pun mencari cara untuk bisa turun ke bawah. Tiba-tiba, baut kursi gondola copot. Begitupun dengan tali yang mengikat kursi gondola itu. Dengan sigap, Melina melompat, dan kursi itu terjatuh mengenai kakinya. Karena kakinya sakit, Melina berjalan tengkurap untuk turun dari bukit itu. Melina mencoba berdiri, namun sangatlah sulit. Ia pun kembali berjalan tengkurap. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan tulang belulang Marco yang sedang digerogoti oleh kawanan serigala. Melina pun melanjutkan perjalanan untuk keluar dari tempat itu. Ia berusaha sekuat tenaga. Melina berhasil sampai di tepi jalan. Ia berteriak meminta tolong pada salah satu mobil. Namun orang di dalam mobil tidak mendengarnya. Melina tak kuat lagi. Ia tersungkur. Tak lama kemudian, ada mobil kembali datang. Ia melihat Melina yang tersungkur. Lantas orang itu menolong Melina dan membawanya ke rumah sakit. Dan film ini pun berakhir.
Bagi kalian yang masih belum paham dengan alur ceritanya, nih aku ceritain dari sudut pandangku sendiri ya guys. Suatu hari ketika musim dingin tiba, ada 3 orang. Anggap saja namanya Melina, Tony, dan Marco. Mereka tengah berlibur menikmati musim dingin di sebuah wahana ski di pegunungan. Mereka tak ingin mengeluarkan uang lebih hanya untuk menaiki sebuah gondola yang ada di wahana ski itu. Melina pun merayu petugas gondola, dan pada akhirnya mereka diberikan tiket lebih murah. Mereka naik ke gondola dengan penuh bangga. Dan rupanya, mereka ketagihan menaiki gondola. Mereka merengek kepada petugas untuk menaiki gondola kedua kalinya. Meskipun wahana itu akan tutup karena sebentar lagi akan ada badai. Karena paksaan dari mereka, petugas itu pun mengizinkannya. Namun sayangnya, petugas itu harus menemui bosnya, sehingga gondola ditunggu oleh rekan petugas itu. Ia berpesan bahwa ada 3 orang yang masih berada di atas. Tak lama kemudian, ada 3 orang yang turun dari atas. Rekan petugas gondola mengira bahwa 3 orang itu adalah orang terakhir. Ia pun mematikan mesin gondola dan keluar dari tempat itu. Melina, Tony, dan Marco bingung. Mereka panik. Mengapa gondola tak bergerak dan lampu dimatikan? Badai salju pun mulai datang menerjang mereka. Tony mempunyai ide untuk melompat dan meminta bantuan. Namun naasnya, ia melompat di tanah yang keras hingga membuat kedua kakinya patah. Parahnya lagi, ada kawanan serigala datang. Serigala-serigala itu menyerang dan menerkam Tony. Keesokan harinya, Marco akan meminta bantuan dengan turun melewati sebuah tiang yang ada anak tangganya. Ia pun turun. Tak disangka, kawanan serigala kembali datang. Lantas Marco bergegas turun dari bukit itu, namun serigala terus mengejarnya. Melina sedih, mengapa Marco tak kunjung datang dengan membawa bantuan. Ia pun berpikir untuk turun dari kursi gondola. Namun sayangnya, baut dan tali yang mengikat kursi itu lepas, dan kursi terjatuh mengenai kakinya. Melina pun turun dari bukit itu dengan kaki yang sangat kesakitan. Di tengah perjalanan, ia terkejut melihat Marco tengah dimakan serigala. Melina terus melanjutkan perjalanan untuk turun, dan ia sampai di pinggir jalan. Ia pun ditolong oleh sebuah mobil yang melintasi jalan itu, dan ia akan dibawa ke rumah sakit. Ya, kurang lebih begitulah ceritanya. Oke guys, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari C11. C11 pamit, jaga kesehatan dan sampai jumpa.